Mustahil kita mengubah orang lain. Nggak akan pernah bisa merubah orang lain. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin pasangan kita berubah, perubahan itu harus dimulai dari kita. Amarah kita, tekanan kita, mungkin ancaman, kata-kata yang merendahkan, yang mencoreng harga diri orang, tidak akan mengubah mereka. Tapi ketika kita merenungkan apa yang menjadi bagian kita dalam masalah itu, dan kita berusaha introspeksi diri, mau rendah hati untuk ngakuin ini salah saya dan saya mau berubah. Saya melihat bahwa ketika kita mau berubah, orang lain pun terinspirasi untuk mau berubah. Ketika kita mulai bilang sama pasangan kita bilang, sorry aku yang salah, biasanya mereka pun melunak dan mereka akan bilang, enggak aku juga salah. Tapi kalau dua-dua merasa benar, dua-dua saling menuntut pasangan berubah, masalah enggak akan ada habisnya, pertengkaran enggak akan pernah selesai. Kalau Anda ingin jadi pribadi yang lebih baik, saya sarankan ini, mari tanya pasanganmu dan anak-anakmu, apa yang harus Anda perbaiki tahun ini, 2022. Saya berdoa ini jadi titik balik untuk perubahan hidup Anda. Karena orang yang paling mengerti dan mengenal kita adalah orang-orang terdekat kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Mari tanya mereka, apa yang harus kita perbaiki. Dan kalau mereka sampaikan dengan terus terang, kita harus terima dengan rendah hati. Jangan malah jadi marah, lalu malah balas menyerang. Kamu juga begitu. Gak ada habisnya. Saya belajar ketika saya dan Jojo mengalami konflik dalam rumah tangga kami sempat mengalami satu fase di mana kami terus bertengkar. Saya pikirkan, pertengkaran tuh gak membuat kami tambah mesra, tapi membuat jarak, membuat kami dingin, merusak hubungan dalam rumah tangga kami. Pertengkaran tuh gak mendatangkan kebaikan. Pertengkaran itu mulai berhenti ketika saya ambil waktu untuk introspeksi diri. Apa kesalahan saya dan apa yang saya harus lakukan? Ketika saya menyadari apa yang menjadi salah saya dan saya berusaha berubah, saya lihat Jojo berubah. Saya ketemu dengan pasangan yang mereka bertengkar itu nggak ada habisnya. Konseling sama kami, konseling sama suami saya, berkali-kali bahkan lebih dari 5 kali. Tapi terus saja begitu, bertengkar dan makin parah. Tindakan kekerasan fisik mulai terjadi juga. Orang pikir masalah mereka akan selesai kalau mereka konseling dengan hamba Tuhan yang menurut mereka mampu menolong mereka. Tapi menurut saya, dengan siapapun Anda konseling, siapapun yang memberi nasihat kepada Anda, tidak akan mengubah keadaan kalau Anda sendiri tidak mau berubah. Dinasehati, tidak mau berubah. Masalah tidak akan selesai. Kita yang harus cari tahu titik masalahnya di mana. Masalah terjadi, konflik terjadi karena ada kontribusi dari keduanya. Jangan tuntut pasangan kita, tapi mari mulai berubah dari pihak kita. Saya melihat bagaimana Jojo berubah ketika saya memutuskan untuk berubah. Hal kedua yang saya ingin share bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan adalah ini. Harus ada pengertian dalam hubungan. Amsal 24 ayat ketiga berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kepandaian bicara tentang bagaimana kita cakap dalam mengatur rumah tangga, dan dibutuhkan pengertian di dalam mengisi kehidupan dalam rumah tangga kita. Bukan bicara soal seberapa kuat Anda sehingga Anda bisa menang dalam pernikahan Anda, tapi sebagaimana Anda bisa belajar bijaksana dalam menjalaninya.